Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dian Sabani dengan NIM 23131861. Saya berasal dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di sini saya akan sedikitnya menjelaskan tentang perkembangan ilmu komunikasi dari berbagai periodisasi. Di sini saya akan menjelaskan sedikitnya tentang dari masa-masa perkembangan ilmu komunikasi. Sejarah komunikasi pada mulanya hanya merupakan upaya atau cara manusia menyampaikan ide gagasan, kemauan, hasrat, dan lain sebagainya. Upaya tersebut hanya supaya manusia bisa saling berhubungan pada waktu itu. Komunikasi tidak dianggap sebagai sesuatu yang harus diberi perhatian, dikaji, atau distrukturkan. Namun, pada abad ke-5 sebelum Masehi, di Yunani, perkembangan suatu ilmu yang mengkaji proses pernyataan antar manusia yang diberi nama retorika, yang berasal seni berpidato dan berargumentasi, yang bersifat mengunggah atau seni yang menggunakan bahasa secara lancar untuk memengaruhi dan mengajak retorika. Mendapat pembahasan khusus, bahkan beberapa pemikir itu menempatkan retorika sebagai hal penting dalam masyarakat dan pemerintahan. Kata retorik bahasa Inggris dalam pengertian di atas bersumber dari bahasa Yunani retorikos, oratikal bahasa Inggris, atau retor bahasa Yunani, public speaker bahasa Inggris, yang terkait dengan kata rema bahasa Yunani, dan dari kata kerja to speak say bahasa Inggris atau ero bahasa Yunani. Dalam pengertian yang lebih luas, retorika terkait dengan percakapan manusia. Pada perkembangan awal, batasan komunikasi yang dapat kita terapkan adalah percakapan atau penyampaian gagasan antar manusia secara lisan bertahap, muka, baik berupa pidato maupun diskusi, dengan tujuan mendidik, membangkitkan kepercayaan, dan menggerakkan perasaan orang lain. Komunikasi terus berkembang, tidak hanya menyampaikan gagasan melalui lisan. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Akta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekadar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang secara ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lainnya. Munculnya teknologi sebagai alat komunikasi. Yang pertama ada santing. Sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga tak lepas dari sejarah peradaban manusia di bumi ini. Pada zaman dulu, penyampaian informasi juga dilakukan mulai dari gambar-gambar yang terletak pada dinding gua, peletakan tonggak sejarah berupa prasasti. Berikut ini adalah sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Mulai dari zaman prasejarah sampai ke zaman modern sekarang ini. Yang pertama, masa prasejarah. Pada zaman ini, teknologi informasi dan komunikasi yang dilakukan oleh manusia berfungsi sebagai sistem untuk pengenalan bentuk-bentuk yang manusia kenal. Untuk menggambarkan informasi yang diperoleh, mereka menggambarkannya pada dinding-dinding gua tentang berburu dan binatang buruannya. Pada masa ini, manusia mulai mengidentifikasi benda-benda yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal mereka. Kemudian, melukisnya pada dinding gua tempat tinggalnya. Awal komunikasi mereka adalah zaman ini hanya berkisar pada bentuk suara, dengusan, dan menggunakan isyarat tangan. Pada zaman ini, prasejarah mulai diciptakan dan digunakan alat-alat yang menghasilkan bunyi dan isyarat seperti gendang, trompet yang terbuat dari tanduk binatang, dan isyarat asap sebagai alat pemberi peringatan terhadap bahaya. 3000 sebelum Masehi,
Untuk yang pertama kali, tulisan digunakan oleh bangsa Sumeria dengan menggunakan simbol-simbol yang dibentuk dari piktografi sebagai huruf. Simbol atau huruf-huruf ini juga mempunyai bentuk, bunyi, penyebutan yang berbeda sehingga mampu menjadi kata, kalimat, dan bahasa. 2900 sebelum Masehi, pada zaman ini bangsa Mesir kuno menggunakan huruf hieroglif. Hieroglif merupakan bahasa simbol di mana setiap ungkapan diwakili oleh simbol yang berbeda. Jika simbol-simbol tersebut digabungkan menjadi satu rangkaian, maka akan menghasilkan sebuah arti yang berbeda. Bentuk tulisan dan bahasa hieroglif ini lebih maju dibandingkan dengan tulisan bangsa Sumeria. 500 sebelum Masehi. Manusia sudah mengenal cara membuat serat dari pohon papirus yang tumbuh di serat Sungai Nil. Serat papirus dapat digunakan sebagai kertas. Kertas yang terbuat dari serat pohon papirus menjadi media untuk menulis atau media untuk menyampaikan informasi yang lebih kuat dan fleksibel dibandingkan dengan lempengan tanah liat yang digunakan sebelum juga digunakan sebagai media informasi. 105 Masehi. Pada zaman ini, bangsa Cina berhasil menemukan kertas. Kertas yang ditemukan oleh bangsa Cina pada masa ini adalah kertas yang kita kenal sekarang. Kertas ini dibuat dari serat bambu yang dihaluskan, disaring, dicuci, kemudian diratakan dan dikeringkan. Nah, penemuan ini juga memungkinkan sistem percetakan yang dilakukan dengan menggunakan blok kayu yang ditoreh dan dilumuri oleh tinta atau yang kita kenal sebagai sistem cap. Balik juga ada masa modern dari zaman 1400 Masehi sampai dengan sekarang. Tahun 1455 Masehi, untuk pertama kalinya Johann Gutenberg mengembangkan mesin cetak dengan menggunakan plat huruf terbuat dari besi dan dapat diganti-ganti dalam bingkai terbuat dari kayu. Tahun 1830, Auguste Lady Brown menulis program komputer yang pertama di dunia. Ia bekerja sama dengan Charles Babbage menggunakan mesin antalikal yang didesain sebagai mampu memasukkan data, mengolah data, dan menghasilkan bentuk keluaran dalam sebuah kartu. Mesin ini bisa dikenal sebagai komputer digital yang pertama, walaupun cara kerjanya lebih bersifat mekanis daripada bersifat digital. Tahun 1837, telegraf dan penemunya Samuel Morse mengembangkan telegraf dan bahasa kode Morse bersama Sir William Cooke dan Sir William Wheatstone. Morse menggunakan kode-kode sederhana untuk mewakili pesan-pesan yang ingin dikirimkan dengan menggunakan pulsa listrik melalui kabel tunggal. Namun, sinyal-sinyal yang dapat dikirim dengan baik hanya berada dalam jarak 32 km. Untuk jarak yang lebih jauh, sinyal-sinyal yang diterima menjadi terlalu lemah untuk direkam. Kemudian, Morse membangun peralatan relay yang ditempatkan di setiap 32 km dari stasiun sinyal. Relay tersebut berfungsi untuk mengulangi sinyal yang diterima dan mengirimkan kembali ke 32 km berikutnya. Relay terdiri dari saklar yang dioperasikan secara elektromagnetik. Sistem telegraf kemudian segera digunakan untuk bisnis yang membutuhkan pengiriman pesan secara cepat untuk jarak jauh seperti surat kabar dan pesan untuk menjalankan kereta api. Tahun 1877, Alexander Graham Bell menciptakan dan mengembangkan telepon yang dipergunakan pertama kali secara pada umum. Pada 1879, sistem pemanggil telepon mulai menggunakan nomor yang menggantikan sistem pemanggil nama. Hal ini dicegah sebagai operator yang tidak mengenal semua pelanggan. Sistem penomoran telepon menggunakan huruf dan angka, di mana nomor telepon menggunakan sistem 2 huruf dan 5 digit angka. Tahun 1889, Herman Hollerith menetapkan prinsip kartu reformasi untuk melakukan perhitungan. Tugas pertamanya adalah menemukan cara yang lebih cepat untuk melakukan
perhitungan bagi Biro Sensus Amerika Serikat. Sensus yang digunakan pada 1880 membutuhkan waktu 7 tahun untuk menyelesaikan perhitungan. Dengan berkembangnya populasi Biro Sensus tersebut memperkirakan bahwa dibutuhkannya waktu 10 tahun untuk menyelesaikan perhitungan sensus. Tahun 1931, Vannevar Bush membuat sebuah kalkulator untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Mesin tersebut dapat menyelesaikan persamaan diferensial kompleks yang selama ini dianggap rumit oleh kalangan pelajar dan mahasiswa. Mesin tersebut adalah besar dan berat karena ratusan gerigi dan poros dibutuhkan untuk melakukan perhitungan. Tahun 1939, Dr. John V. Atanasoff dan dibantu oleh Clifford Berry berhasil menciptakan komputer elektronik digital pertama. Sejak saat ini, komputer tersebut mengalami perkembangan sehingga menjadi semakin canggih. Mengenai sejarah perkembangan komputer ini dijelaskan pada bagian berikutnya. Tahun 1973 sampai 1990, pada masa ini istilah internet dikenalkan dalam sebuah paper tentang TCP atau IP, secara harfiah Interconnect Networking. Diartikan sebagai rangkaian komputer yang terhubung dalam beberapa rangkai. Tahun 1991 sampai sekarang. Sistem bisnis dalam bidang IT pertama terjadi ketika CERN memungut biaya dari para anggota untuk mengurangi biaya operasional. Pada 1992, mulai terbentuknya komunitas internet dan diperkenalkannya istilah World Wide Web (WWW) oleh CERN. Pada 1993, NSF membentuk Internet NEC untuk menyediakan jasa pelayanan internet menyangkut direktori, penyimpanan data, serta database. Pada 1994, pertumbuhan internet melaju dengan sangat cepat dan internet melaju dengan sebagai kehidupan manusia dan menjadi bagian tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Pada 1995, perusahaan umum mulai diperkenalkan menjadi porodiver dengan pembelian jaringan dan backbone. Langkah ini mulai berkembangan teknologi informasi khususnya internet dan penelitian untuk mengembangkan sistem dan alat yang lebih canggih. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.